Mata, you can call me Enca. NPM 25412030. I will explain the material about evolution of management. Evolution of management. Definition of management evolution adalah perkembangan teori, prinsip, dan praktik manajemen dari masa ke masa sebagai respon terhadap perubahan lingkungan sosial, ekonomi, teknologi, dan budaya. Manajemen tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi ia berkembang secara bertahap dari pengalaman manusia dalam mengatur pekerjaan bersama, mulai dari zaman kuno hingga era digital sekarang. Evolusi manajemen menggambarkan bagaimana cara orang mengelola organisasi, sumber daya, dan tenaga kerja telah berubah seiring waktu. Perkembangannya bisa dipengaruhi oleh perubahan teknologi dan ekonomi, perkembangan ilmu pengetahuan, perubahan sosial dan budaya, serta tuntutan efisiensi dan produktivitas. Evolution of management ada 4, teori pra-ilmiah, teori klasik ada teori manajemen ilmiah Taylor, teori administrasi Fayol, teori birokrasi Weber. Ketiga, teori perilaku, ada teori hubungan manusia, teori ilmu perilaku. Keempat, teori manajemen modern, teori kuantitatif, teori sistem, teori kontingensi, teori operasional. Pre-scientific theories adalah tahap awal perkembangan ilmu manajemen sebelum manajemen diakui sebagai ilmu yang sistematis dan ilmiah. Pada masa ini, manajemen masih dilakukan berdasarkan pengalaman, intuisi, dan kebiasaan para pemimpin atau pengusaha. Belum menggunakan metode ilmiah seperti pengamatan sistematis, pengukuran, dan analisis data. Classical theories management muncul pada akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20. Ketika revolusi industri menyebabkan pertumbuhan besar dalam dunia industri dan organisasi saat itu, para pemimpin dan ilmuwan mulai mencari cara paling efisien untuk mengatur pekerjaan, tenaga kerja, dan produksi. Fokus utama teori klasik adalah efisiensi, produktivitas, dan struktur organisasi yang rasional. Taylor Scientific Theory adalah salah satu teori klasik manajemen yang dikembangkan oleh Frederick Winslow Taylor pada awal abad ke-20. Teori ini menjadi dasar dari pendekatan manajemen ilmiah yang menekankan efisiensi kerja dan produktivitas melalui metode ilmiah. Fayol's Administrative Theory berfokus pada pengelolaan organisasi secara keseluruhan daripada hanya pada tingkat organisasi yang lebih rendah. Teori ini bisa berpusat pada aktivitas bisnis seperti teknis, komersial, keuangan, keamanan, dan akuntansi. Fungsi manajer seperti perencanaan atau pengorganisasian, kemampuan manajer seperti fisik, mental, moral, pengetahuan khusus, dan pengalaman, prinsip-prinsip manajemen. Max Weber Birokrasi Teori adalah salah satu teori manajemen klasik yang berfokus pada struktur organisasi formal yang teratur, rasional, dan efisien. Teori ini berkembang oleh Max Weber pada tahun 1864 sampai 1920, seorang sosiologi asal Jerman, sebagai reaksi terhadap sistem organisasi tradisional yang cenderung bersifat pribadi, tidak teratur, dan dipengaruhi oleh hubungan sosial. Behavioral Theory adalah tahap penting dalam evolusi teori manajemen yang muncul pada tahun 1930 sampai 1950-an. Sebagai reaksi terhadap teori klasik, Taylor, Fayol, Weber yang dianggap terlalu fokus pada struktur, aturan, dan efisiensi, tetapi mengabaikan manusia sebagai makhluk sosial. Jadi, teori ini menekankan bahwa keberhasilan organisasi tidak hanya tergantung pada sistem dan produser, tetapi juga pada motivasi, sikap, komunikasi, dan hubungan antar manusia dalam organisasi. Human Relation Theory adalah
Teori manajemen yang menekankan pentingnya faktor sosial dan psikologis dalam meningkatkan produktivitas kerja. Jadi, teori ini berpendapat bahwa kepuasan kerja, hubungan antar pegawai, dan perhatian dari manajer dapat meningkatkan motivasi serta kinerja karyawan. Behavioral science teori berkembang sebagai kelanjutan dari human relation theory dengan pendekatan yang lebih ilmiah terhadap perilaku manusia. Jadi, teori ini meneliti bagaimana motivasi, sikap, komunikasi, kepemimpinan, dan dinamika kelompok memengaruhi kinerja organisasi. Jadi, fokus utamanya adalah memahami mengapa orang berperilaku seperti itu di tempat kerja dan bagaimana perilaku tersebut dapat diarahkan agar selaras dengan tujuan organisasi. Modern Management Theories. Jadi, teori-teori ini responsif terhadap perubahan lingkungan. Mereka memandang organisasi sebagai sistem dinamis terbuka yang memiliki tujuan-tujuan beragam. Manajemen bersifat multidisiplin dan mengambil pengetahuan dari berbagai bidang untuk menyelesaikan masalah bisnis yang kompleks. Mereka memprediksi perubahan lingkungan melalui teknik ilmiah dan menyesuaikan dengan situasi bisnis saat ini. Quantitative theory merupakan salah satu teori manajemen modern yang menekankan penggunaan model matematika, statistik, dan teknik kuantitatif untuk mendukung pengambilan keputusan manajerial. Jadi, teori ini memandang masalah manajemen sebagai hal yang dapat diukur dan diselesaikan melalui analisis data dan metode numerik. Teori ini membantu manajer membuat keputusan yang objektif, logis, dan didasarkan pada data untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Systems theory adalah salah satu teori utama dalam manajemen modern yang memandang organisasi sebagai suatu sistem yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Jadi, dalam konteks manajemen, organisasi dianggap sebagai sistem terbuka yang berinteraksi dengan lingkungannya, menerima masukan atau input, mengelolanya atau proses, dan menghasilkan keluarnya atau output. Contingency theory adalah teori manajemen yang menyatakan bahwa tidak ada satu cara terbaik untuk mengelola organisasi. Keberhasilan manajemen tergantung pada situasi atau kondisi tertentu yang dihadapi organisasi. Artinya, efektivitas suatu gaya kepemimpinan, struktur organisasi, atau metode pengambilan keputusan bergantung pada faktor-faktor seperti lingkungan, teknologi, ukuran organisasi, dan karakteristik karyawan. Operational theory adalah salah satu teori manajemen modern yang berfokus pada efisiensi dan efektivitas operasi organisasi melalui penggunaan teknik ilmiah dan analisis sistematis. Jadi, teori ini berkembang dari scientific management dan quantitative theory dengan penekanan pada penerapan metode matematis, statistik, dan model kuantitatif untuk memecahkan masalah manajerial yang kompleks. That's all the matter for me. Thank you.